itu kita yang pertama, kalau saya sendiri itu harus melihat secara fundamentalnya dia bagus dulu atau tidak. Ya, jadi fundamental itu nomor satu dulu, dia bagus atau tidak. Nah, kemudian kita lihat teknikalnya. Ya. Jadi kalau sudah fundamentalnya bagus, kemudian teknikalnya bagus, nah itu yang kita harapkan nilainya adalah profitnya lumayan. Ya. Jadi untuk pengambilan keputusannya harus melihat dua hal tadi secara fundamental dulu. Nah, sebenarnya kalau misalnya ini teman-teman ya, ada pilihan nih, LQ45 itu adalah saham-saham yang tentunya liquid ya. Nah, artinya dari ratusan macam saham itu, teman-teman hanya bisa memilih 45 macam saham yang ada di LQ45. Nah, sebenarnya di luar LQ45 pun juga ada yang saham-saham bagus juga ya. Nah, ini saya mau ajarin teman-teman bagaimana mencari data fundamental, kemudian secara teknikal seperti apa kita mau ambil. Nah, akhir-akhir ini yang saham yang bergerak lumayan bagus adalah sektor telekomunikasi. Nah, sektor telekomunikasi itu tentunya teman-teman ini paham sekali ya, kondisi pandemi seperti ini semuanya serba online. Nah, sehingga semua yang berkaitan dengan telekomunikasi itu sangat bagus untuk pergerakan dari sahamnya. Nah, mulai dari namanya saham Telkom, kemudian XL, kemudian Indosat, kemudian mungkin Friend, dan sebagainya. Nah, itu sudah mulai banyak, maksudnya sudah mulai bergerak banyak sekali. Nah, sehingga teman-teman harus paham. Jadi kalau di setiap hari ini saya kirim juga ke teman-teman tadi pagi, itu namanya ada Sapa Mentari itu. Nah, sektor-sektor apa yang ada di situ teman-teman bisa lakukan screening terhadap sahamnya. Jadi misalnya hari ini yang paling bagus apa sentimen positifnya. Nah, mungkin dari sektor pertambangan. Nah, dari sektor tambang itu yang kira-kira kita bisa beli apa gitu kan. Contohnya misalnya kita mau beli ITMK kan nggak bisa ya dengan dana yang istilahnya cukup untuk belajar membeli saham, tapi kalau ITMK aja harganya sudah 4.000 per lembar saham. Nah, artinya kalau 14.000 itu berarti untuk beli satu lot aja sudah 1.400.000 ya untuk ITMK. Apabila kita melihat sektor tambang. Nah, padahal di sektor tambang ada yang sama dengan ITMK tambang batu bara itu ada doit juga yang harganya di bawah 500 ya. Nah, sebenarnya bisa di screening seperti itu. Nah, kemudian kita ambil aja contohnya adalah yang sektor telekomunikasi. Telekomunikasi itu ada Telkom, jadi saya sebutkan ya, ada Telkom, kemudian ada XL, kemudian ada Indosat, kemudian ada Friend ya, kita ambil seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat hasilnya, jadi hasil dari screeningnya, ini kalau saya ambil potong-potongannya, kita lihat dulu. Saya share dulu ya. Nah, ini. Oke. Oke, ini ya teman-teman, saya share di sini. Bentar, belum kelihatan. Sebentar. Ya, ini contohnya, saya kasih contoh, ini compare-nya. Nah, sebelah kiri ini adalah Telkom. Di sini ada Telkom. Ini kalau kurang besar, saya besarin dulu ya. Nah, oke, saya besarin dulu. Oke. Ya, teman-teman, di sini ada yang sebelah kiri ini ada Telkom, ada XL, ada Isat, ada Friend. Nah, teman-teman bisa ini ya, kalau misalnya mau membeli saham bisa teman-teman compare seperti ini. Compare ini dari sistem mana aja boleh gitu ya. Jadi yang paling enak di mana untuk melakukan compare. Jadi kalau teman-teman mau ambil satu-satu bisa dari websitenya DMAI ya.
tata usaha aset manajemen, itu kan ada juga data kayak gini. Ini contohnya ini ada Telkom, ada Excel, Indosat, dan Friend. Nah, yang pertama adalah dari sisi penjualannya. Di situ ada Telkom, itu dia ada growth 0,66%. Kemudian ini ada XL, itu malah minus, dia penjualannya minus, turun dia 0,38%. Sedangkan Indosat tumbuh 12,6%. Sedangkan Friend adalah dia naik, penjualannya itu adalah 20,57%. Ya, jadi dari sini terlihat bahwa Friend ini adalah pertumbuhan terhadap penjualannya adalah paling tinggi daripada yang sektor telekomunikasi yang lain. Oke. Nah, kemudian yang kedua kita yang harus lihat adalah operation profit margin. Ya. Jadi margin untuk operasional itu yang mana? Nah, untuk profit margin tentunya itu yang mempunyai profit paling tinggi itu adalah yang paling bagus. Kita pilih sahamnya, gitu ya. Jadi kalau perusahaan itu bisa menghasilkan margin profit lebih tinggi, itu tentunya saham perusahaannya lebih bagus. Contohnya di sini Telkom hanya menghasilkan profit 53,05, sementara kalau Excel 53,63. Nah, yang lainnya Indosat dan Friend itu di bawah mereka. Nah, artinya itu bahwa pertumbuhan penjualan itu belum berkorelasi terhadap profit margin, gitu ya. Apalagi zaman sekarang ini ya. Zaman ini kalau kita lihat itu bahwa semuanya itu sudah ngawur dalam hal penjualan, gitu loh. Nah, artinya itu perang harga itu sekarang sudah berlaku, gitu ya. Jadi biasanya mereka untung 1.000, sekarang dia untung 500 nggak apa-apa, dijual aja. Gitu. Yang penting barang itu keluar masuk sehingga ada perputaran finansial, dan itu yang mereka harapkan dengan pertukaran finansial itu ada mutasi, ada moving itu untuk finansial, maka perusahaan itu bisa tumbuh, gitu ya. Harapannya seperti itu. Nah, jadi ini teman-teman mungkin bisa melihat ya. Jadi kalau misalnya mungkin yang teman Shopee gitu ya, harganya sama gitu kan. Kemudian tapi ada yang juga bermain lebih murah lagi, bebas ongkos kirim misalnya gitu. Sehingga kadang-kadang kalau kita nalar itu nggak mungkin ya. Gitu. Artinya nggak mungkin tuh dengan harga segitu murah sekali. Saya beli holder handphone yang di meja itu, yang supaya kita handphone kita bisa berdiri itu ya, ada holdernya. Saya beli pertama kali itu harganya 100 ribuan. Kemarin saya buka lagi, harganya cuma 14 ribu. Saya mikir 14 ribu itu kalau buat sendiri caranya gimana? Gitu ya. Jadi sudah di luar dari apa kita punya nalar, sehingga harganya hancur-hancuran. Nah, termasuk dalam sisi seperti ini ya. Nah, kalau secara penjualan, ini Friend ini adalah paling tinggi dari teman-temannya ini, karena dia 20%. Ya. Pertumbuhan terhadap penjualannya. Tetapi ternyata dari profit marginnya dia paling kecil dari teman-temannya. Gitu. Nah, sehingga tidak mesti kalau penjualan bagus itu besar menghasilkan profit yang besar juga, nggak mesti. Nah, sementara untuk profit margin dalam hal ini yang paling bagus adalah Excel ya, dia masih mempunyai profit yang tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, kemudian ini ada netnya tentunya. Kalau tadi ada profit marginnya, ini ada net profit margin, berarti sudah dipotong biaya operasional dari mereka, bayar pegawai dan sebagainya, itu sudah ada net profit marginnya. Nah, ternyata kalau dihitung net profit marginnya, itu yang paling bagus adalah Telkom, ya, di mana dia masih mengantongi 15,25%. Nah, sementara untuk Friend justru tumbuh, tetapi net profitnya malah justru minus 16,49%. Nah, ini artinya bahwa Friend ini baru promo gitu ya. Jadi dia jualannya banyak, rugi nggak apa-apa gitu kan. Nah, ini kalau kita sebagai pemegang sahamnya juga harus berpikir. Nah, kenapa dia mengejar penjualan tetapi tidak mengejar
profitnya. Harusnya kan harusnya berjalan secara berimbang ya. Jadi penjualannya naik, kemudian profitnya juga diharapkan juga naik harusnya. Tidak seperti dalam frame ini ya. Penjualannya paling tinggi tetapi net profitnya paling kecil. Nah, kemudian itu ada juga namanya market kapitalisasi ya. Market kapitalisasi itu adalah nilai saham yang beredar itu secara nominal rupiah seperti apa. Nah, itu adalah market kapitalisasi. Itu. Contohnya misalnya jumlah saham yang beredar itu misalnya berapa? 1000 lembar misalnya. Kemudian 1000 lembar itu harga per lembar sahamnya berapa? Misalnya 30. Ya. Nah, berarti itu market kapitalisasi adalah 30.000 gitu ya. Itu namanya market kapitalisasi. Nah, ini kalau misalnya kita lihat dari market kapitalisasinya ini untuk Telkom gitu ya. Ini adalah paling tinggi ya. 346717.76 bio ya, miliar berarti. Nah, berarti itu ada 346 triliun. Ya, ada 346 triliun market kapitalisasinya. Oke. Nah, kemudian dengan market kapitalisasi yang tinggi itu atau yang besar ini, berarti saham Telkom itu banyak dipegang oleh masyarakat ya, masyarakat umum gitu ya. Karena market kapitalisasinya besar dia. Oke. Nah, kemudian di bagian bawah itu teman-teman lihat di situ ada PER ya, price earning ratio. Itu artinya adalah rasio harga. Jadi ya, atau iya, price earning ratio, rasio harga sahamnya. Nah, ini semakin kecil itu semakin bagus, ya. Nah, artinya apa? Kalau bagusnya itu adalah semakin murah, gitu. Kalau kita membeli satu buah handphone, misalnya Samsung, misalnya A20 atau A40 contohnya, misalnya gitu. Nah, itu harga resminya adalah 2 juta, gitu ya. Nah, kalau kita membeli handphone itu dengan harga 2 juta, maka itu PER-nya adalah 1. Gitu, sesuai dengan apa yang seharusnya. Nah, tetapi karena sesuatu hal bisa jadi HP itu lebih mahal dari 2 juta. Contohnya dibeli oleh orang atau diperdagangkan di luar kota Jogja yang jauh gitu ya. Contohnya di Papua contohnya. Nah, di Papua itu harganya mungkin lebih mahal karena biaya ongkos kirimnya juga lebih mahal. Nah, sehingga harga pernya juga berbeda, tidak satu lagi tetapi lebih dari satu. Tapi juga misalnya ada promo gitu ya terhadap handphone itu. Sehingga karena apa? Karena mungkin handphone itu tidak laku-laku. Sudah lama nggak laku-laku. Nah, sehingga oleh tokonya di diskon gitu ya. Diskon misalnya 500.000 sebagai cashback-nya. Nah, tapi biasanya dibandel sama paketan internet, apakah dari Telkomsel, apakah dari XL dan sebagainya. Nah, sehingga harganya menjadi 1 juta contohnya atau 1,5 juta. Nah, maka secara pernya dia 0,75 misalnya gitu atau 0,80 misalnya gitu karena di bawah 1, karena di bawah 2 juta, di bawah harga yang seharusnya. Nah, itu yang kita namakan dengan price earning ratio. Ya. Nah, kemudian ada namanya book per sale ya. Nah, ini namanya PBV ini, per book value ini, per share ini maksudnya ini adalah harga buku terhadap saham itu sendiri gitu ya. Jadi kalau harga bukunya ini 1.200, nah 1220 nih. Nah, kemudian kita punya saham Telkom nih. Saham Telkom itu aslinya berapa sih harga sekarang? Nah, ini bisa dilihat dari situ. Nah, kalau kita lihat sahamnya Telkom, TLKM, Telkom ini harganya sekarang 3.500. Ya. 3.500. Kemudian PBV-nya ini 2,87%. Ya. Artinya dari harga ini, ya, 1220,33 nilai bukunya dikalikan PBV-nya itu menghasilkan angka
harga Telkom saat ini. Ya. Jadi kalau kita lihat ini 1220,33 ini dikalikan dengan 2,87. Ini adalah 3.500 harganya. Gitu. Ya. Jadi PPV ini semakin kecil dia semakin bagus gitu ya. Karena pengalinya itu artinya harganya tidak terlalu mahal sebenarnya. Tetapi tidak mesti bahwa harga murah itu harganya paling bagus, kan tidak juga ya. Nah, teman-teman harus ingat bahwa sesuatu itu barang itu bagus, kemudian harganya itu menjadi naik apabila banyak yang beli. Teori ekonominya harus jalan di situ ya. Begitu banyak permintaan, kemudian dia akan mengangkat namanya harga. Orang banyak membeli misalnya cabai gitu ya. Di mana-mana butuh cabai, butuh cabai, butuh cabai. Jumlahnya semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, maka harga cabai itu akan naik. Termasuk juga saham. Jadi pada saat teman-teman itu banyak melakukan transaksi pembelian saham tertentu, akan Telkom gitu ya, maka harga saham Telkom itu akan kembali naik gitu ya. Nah, kalau di bahasa teknikal, nanti itu pembelian itu disebut dengan akumulasi. Jadi kalau banyak melakukan akumulasi, banyak orang pada beli, itu melakukan akumulasi. Nah, itu harganya akan naik. Gitu. Tetapi kalau nasabah-nasabah investor itu melakukan distribusi, itu berarti mereka melakukan penjualan terhadap saham itu. Nah, kalau sudah melakukan distribusi, maka dia akan kembali turun. Gitu. Jadi kemarin yang pertemuan kemarin kita melihat itu bahwa apabila akumulasi itu meningkat, maka sahamnya juga akan naik harganya. Tetapi kalau apabila sudah melalui titik yang jenuh untuk membeli atau disebut dengan overbought gitu ya. Nah, maka dia akan melakukan penurunan. Karena apa? Karena ada distribusi atau ada penjualan dari pemegang sahamnya. Itu ini pemahamannya seperti itu. Nah, kemudian ada juga asetnya ya. Asetnya itu tentunya lebih banyak, lebih bagus. Equity-nya juga lebih banyak, juga lebih bagus gitu ya. Nah, sehingga kalau kita melihat dari kondisi yang ada seperti ini, apabila ada sektor komunikasi yang mempunyai sentimen positif hari ini, teman-teman harus memilih bahwa ini yang harus dipilih adalah Telkom, ya. Dimana untuk Excel, Indosat dan sebagainya itu secara fundamental dia kurang bagus, ya, dibandingkan dengan Telkom. Ini paling bagus adalah Telkom. Nah, kemudian kita melihat yang Excel juga ya, ini Excel. Nah, ini Excel, ini Indosat. Ini kalau kita melihat rasio harganya sudah 12, yang ini malah justru 52 kali. Ya. Berarti ini sudah mahal sekali gitu ya. Rasio harganya sudah terlalu mahal untuk Excel dan Indosat di harga itu. Gitu. Ini maksudnya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ini ada debt equity-nya. Jadi ini adalah kewajiban equity-nya atau equity yang bersifat kurang bagus ya. Nah, ini hanya 1,04. Jadi kalau debt equity-nya itu idealnya adalah 0, berarti tidak ada yang macet istilahnya begitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya dia ada angkanya pun harus paling kecil gitu ya. Jadi kalau semakin tinggi kayak misalnya Excel, kemudian Indosat ini atau Friend ini, dia kurang bagus. Kemudian teman-teman lihat di situ equity-nya ya. Nah, rasio equity-nya di sini juga negatif untuk Friend ya. Negatif 13%. Ya, jadi kalau perusahaan itu sudah tidak ada equity-nya atau equity-nya negatif, juga teman-teman nggak usah beli. Kalau kita menganut mental. Ya, karena kalau equity-nya negatif itu pasti perusahaannya jelek. Gitu ya.
artinya tidak punya harga. Oke. Sampai sini ada yang teman-teman mau ditanyakan dulu? Kalau misalnya kurang jelas silakan ditanyakan sebelum kita masuk ke teknikalnya secara komparasi nanti seperti apa. Saya mau tunjukin teman-teman. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Saya Pak mau tanya. Iya, saya Pamel. Tadi kan di awal-awal kan dijelaskan kan Pak, kalau friend itu dengan salesnya segitu sama operating profit marginnya segitu, ternyata dia itu melakukan promosi penjualan gitu kan Pak. Ya. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bahwa kayak informasi gitu loh Pak, kayak ternyata friend itu melakukan promosi penjualan. Nah, gimana caranya kita mengetahui itu gitu? Ya. Jadi kalau kondisi dari penjualan dan sebagainya ini teman-teman bisa buka di websitenya dari namanya Friend itu sendiri. Di websitenya itu jelas penjualannya dia akan kemana itu dari situ ya. Kalau ini dasarnya dari angkanya, jadi penjualannya dia naik, tetapi untuk dari sisi yang lainnya dia tidak mendukung untuk itu, kayak misalnya net profitnya malah justru turun gitu ya. Jadi istilahnya dia buang-buang barang aja, melakukan promosi gitu lah. Gitu. Nah, ini bisa dilihat secara detail itu di websitenya dia sendiri. Jadi friend.co.id nanti teman-teman bisa lihat di situ. Gitu. Jadi dia melakukan istilahnya corporate action apa aja di situ, dia ada di situ. Gitu. Jadi kalau kita sebagai orang yang ada di pasar modal cukup dengan kondisi data seperti ini sudah kita bisa menentukan sebenarnya apa yang mau kita beli gitu ya, terhadap beberapa saham yang sudah kita pilih, kita screening seperti ini. Nah, sehingga kalau misalnya kenapa ini kok ada friend kayak gini, sebenarnya kalau kita bisa update datanya secara kontinu gitu ya, misalnya contohnya sebenarnya kalau kita mau trading aja kan ada momen-momen tertentu nih. Contohnya hari ini kita mau trading karena ada sentimen untuk sektor komunikasi, contohnya begitu ya. Nah, tinggal teman-teman cari data komparasinya ini. Nah, kemudian datanya di Telkom, Excel, Indosat, dan Friend ini. Nah, kan ketemu nih data yang paling bagus mana. Nah, berarti nanti kita akan konsen kepada saham-saham yang mempunyai fundamental lebih bagus daripada yang lain. Gitu. Nah, tetapi kalau misalnya ini friend-nya ini mau diambil, saya tidak merekomendasikan untuk friend dulu saat ini karena dia secara equity-nya juga negatif gitu ya. Berarti ekuitasnya dia negatif gitu. Jadi jangan diambil sesuatu yang sudah kelihatan bahwa itu kurang bagus gitu. Nah, lebih baik kalau misalnya selain Telkom, karena Telkom mungkin harganya mungkin terlalu mahal ya. Sebenarnya tidak juga ya. Tidak juga. Telkom itu harga bukunya 1.200. Excel 1.800. Ya. Indosat itu 2.400. Jadi sebenarnya kalau kita mau beli Telkom sekarang ini dengan harga 3.000, 2,87% ini sebenarnya tidak terlalu mahal untuk pembelian Telkom dengan kondisi perusahaan yang bagus setelah kita melihat secara fundamental angkanya seperti itu. Itu Mel, ada yang lain Mel? Baik Pak, terima kasih. Oke, yang lain silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Enggak ada. Oke, kalau tidak ada, saya coba teman-teman arahkan ke ini ya, chart untuk komparasinya. Bentar, ini saya banyakin dulu. Ini kita dulu. Oke. Saya gantikan yang di sini, nanti kalau ini nggak kelihatan, nanti saya cari yang metode yang lain. Bentar. Kalau ini teman-teman bisa lihat enggak share yang ini. Grafiknya soalnya hitam nih.
Masih kelihatan angka-angkanya? Kelihatan ya? Oke. Ini yang di sistem dana reksa ya. Jadi teman-teman yang sudah buka rekening silakan nanti bisa dilihat. Oke. Nah, kemudian teman-teman di sini contohnya ini ada bumi ya. Ini bumi yang saya hapus dulu. Ini juga terang kita hapus dulu. Ya, ini kita hapus dulu. Oke. Nah, ini ada Telkom. Oke, di sini ada Telkom seperti ini. Oke, ya teman-teman, jadi ini Telkomnya seperti ini contohnya. Ya, oke. Nah, jadi kemarin itu kan kita sudah bahas tentang technical seperti ini. Jadi setelah kita melihat secara fundamental tadi bahwa macam saham telekomunikasi, ternyata Telkom ini yang bisa kita pilih, gitu ya, untuk dilakukan pembelian terhadap sahamnya. Nah, sebentar. Nah, kemudian bagaimana kita menentukan, setelah kita tentukan bahwa saham yang akan kita pilih adalah Telkom, maka kita harus bisa menentukan di harga berapa Telkom itu bisa kita lakukan pembelian. Gitu. Ini ada. Sebentar teman-teman, saya sekalian update ini. Oke, nah, kita lihat di sini ada Telkom tadi. Bentar, ini DT-nya. Nah, seperti ini. Nah, di atas ini teman-teman, di atas ini adalah indikator-indikator yang bisa kita pakai untuk menentukan kapan harga itu kita bisa beli. Atau ini saya ganti putih aja ya teman-teman, sebentar, biar teman-teman juga bisa melihat nanti. Kalau hitam banget, coba. Waduh, kok nggak bisa ini? Bentar teman-teman, ini
Nah, ini sudah putih ya teman-teman ya. Sudah saya share lagi nih. Terus enggak ada. Bentar. Ternyata lepas dia. Kalau ada yang ditanyakan dulu sambil nunggu ini, jaringannya agak kurang bagus ini sistemnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman. Sambil nunggu saya loading lagi. Oke, kalau tidak dari sini aja. Ini sistemnya gede banget jadi berapa? Oke, ini pakai trading view aja nih, ya. Kita ambil dulu.
Sinyalnya jelek banget. Oke, teman-teman, ini kita masuk ke sini aja. Kemudian trading view. Ya, jadi contohnya ya teman-teman. Nah, tadi sistemnya agak nggak bisa ngangkat ini pakai yang trading view. Oke. Nah, jadi kalau kita mau masuk ke Telkom, jadi secara fundamental Telkom itu bagus ya, secara fundamental. Nah, tetapi yang perlu kita lihat, teman-teman, kalau lihat grafik pergerakan harga dari Telkom itu seperti ini. Oke. Nah, di mana di posisi Telkom sudah di sini ya, teman-teman. Nah, ini berarti sudah di posisi atas sekali. Ya. Jadi ini sebenarnya kalau misalnya teman-teman ini mau membeli di sini, ini berarti peluang untuk teman-teman mendapatkan keuntungan ini adalah di sini ya. Ini kalau kita tarik garis di sini, ini adalah harga tertinggi dari Telkom sebelumnya. Nah, ini adalah harga tertinggi dari Telkom. Ya. Ini yang disebut kemarin adalah garis resisten ya. Di sini ada garis resisten. Sehingga kalau misalnya ini adalah di 3.600-an, ini 3.500, berarti peluangnya hanya Rp100 untuk menuju ke resisten di sini. Oke. Nah, dari yang sudah-sudah itu resisten terutama di sini, kita lihat di sini ya. Ini dari resisten dia turun lagi di sini. Kemudian dia nyuntuk lagi, kalau ini kita buatkan garis lagi. Ini saya buatkan garis di sini ya. Jadi menyentuh tertinggi dia koreksi lagi di sini. Oke. Kemudian dia kembali naik lagi, ya. Kembali naik lagi menyentuh di level support di sini ya. Ini supportnya di sini. Tarik lagi garis di sini. Tarik garis di sini. Nah, di sini. Muter. Nah, ini tarik garisnya adalah dari garis ini, yang ada garis putus-putus ini ya. Ini adalah garis supportnya dari Telkom, gitu ya. Jadi ini kita ke sana dulu. Aduh. Oke, ini saya tarik garis ini. Nah, ini tarik garis ke sini. Nah, ke sini. Ini adalah garis supportnya di sini untuk Telkom. Oke. Jadi kita melihat dari sini pergerakannya dia naik sampai menuju ke resisten, kemudian harganya turun lagi menuju ke titik support lagi. Kemudian dia kembali naik lagi ke sini ya. Naik lagi nih. Dari sini dia tarik naik lagi ke sini. Ya, harganya ke sini. Oke. Nah, kemudian dari situ dia sampai di resisten, dia kembali turun lagi sampai sini. Ya, kalau ini kita tarik garis lagi, maka setelah dia menyentuh resisten di sini, dia turun sini. Ya, bahkan ini sampai terendah di sini ya. Nah, sampai sini ya kita lihat di sini. Nah, artinya itu bahwa titik resisten yang di 3.600 itu belum pernah dilalui oleh Telkom. Jadi belum pernah dilalui oleh harga Telkom itu sendiri. Nah, di mana dari sini ada tarikan tinggi sekali ya. Nah, seperti ini. Ini pada saat dia diumumkan sebagai pemenang tender. Ya, dia dinaikkan seperti ini. Dan dia kemudian lanjut lagi ke bawah seperti ini. Ya, kalau ini kita tarik garis juga. Dari dia di sini ke resistennya sudah kembali turun ke sini. Oke. Nah, artinya dari sini ini dia turun lagi. Nah, di sini harga Telkom sekarang di sini ini adalah rawan untuk koreksi ke harga bawah. Maksudnya rawan turun harganya. Nah, sehingga kalau misalnya beli saham Telkom secara teknikal sebaiknya ini adalah dihindari dulu gitu. Karena dia akan rawan koreksi. Kecuali nanti di harga Telkom ini bisa bertahan di atas 3.500 ya. Nah, misalnya dia bisa bertahan di atas ini, misalnya di sini. Nah, ini teman-teman bisa melakukan Telkom.
Walaupun nanti konsekuensi dari teman-teman adalah hanya mendapatkan sampai dengan 3.600 ini. Gitu. Nah, nanti kalau 3.600 ini dia bisa melewati lagi, dia akan menuju ke atas lagi ke 4.000. Itu. Tetapi yang sekarang terjadi adalah harga tertinggi sebelum ini adalah di sini dan kemudian turun. Dari sini naik lagi, dari sini balik turun lagi ya. Ini adalah harga terdekat resisten. Dan ini sekarang posisi Telkom sekarang sudah di resistennya. Itu. Ini sudah di resisten. Jadi ini rawan namanya profit taking atau jual-jual ya bagi yang sudah punya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita belum punya untuk saham Telkom sebaiknya ini adalah di hold dulu, jangan beli dulu. Nanti belinya adalah di area di sini. Nah ini kita bisa beli di sini nanti. Itu nanti di sini kita bisa beli di area sini. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, nggak ada, belum? Nah, kalau nggak ada kemarin juga kita sudah bandingkan ya, ini bandingkan di sini. Di sini teman-teman bisa membandingkan saham Telkom ini dari yang lain juga dari sini bisa. Ya. Nanti ini dibandingkan begini. Nah, bandingkannya dengan apa? Apakah dengan indeks yang lain atau dengan sahamnya? Contohnya misalnya tadi adalah Excel, gitu ya. Ini Excel Axiata ini. Nah, ini adalah yang grafik dari Excel, gitu ya. Nih, yang oranye ini adalah pergerakan dari Excel. Di mana di sini kalau kita melihat dari sisi Excel itu ada di bawah dari Telkom. Berarti karena Telkom ini adalah kita pilih tadi adalah yang paling bagus. Ya. Coba kita lihat lagi dengan Indosat misalnya gitu ya. Kita lihat dengan Indosat dibandingkan dengan Insat, gitu ya. Nah seperti ini. Nah kalau dibandingkan dengan Indosat, ya Indosatnya seperti ini pergerakannya kan, oh ini naik sekali. Ya. Nah ini dibandingkan dengan yang lain, Indosat secara harganya sudah tinggi sekali ya. Secara Indosatnya, karena harga Indosatnya sudah 6.000. Yang lain masih 2.000, gitu kan. Excel masih 2.000, Telkom masih 3.000. Harganya lebih mahal dari yang lain kalau Indosat. Nah, dan kalau menurut saya ini harganya juga fluktuatif gitu ya. Begitu naik tinggi sekali, turun dalam begini. Nah, ini biasanya kalau kita misalnya mau melakukan trading harian, ini cocok, tetapi teman-teman harus bisa memantau pergerakan itu setiap hari. Artinya kalau misalnya menemukan saham yang fluktuatif seperti ini, teman-teman mempunyai waktu yang cukup, saya pikir tidak masalah ya, untuk melakukan trading harian seperti ini. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Belum ada? Kalau belum ada, saya coba absen ya. Dari bawah deh. Biasanya dari atas, sekarang dari bawah. Ada Anis Fatur Rizky? Anis Fatur Rizky nggak ada ya? Ada, Pak. Oh, ada. Nurul Imti Koma? Nurul, ada? Belum ada. Safa Yulita? Safa belum ada. Kemudian Sakina? Sakina belum ada. Muhammad Ramadan? Fikri Anam? Ada, Pak. Fikri ada? Hadir, ya ada. Oh, mic-nya mana? Oh, ada. Ya, oke. Rizky Surya? Hadir, Pak. Rizky ada ya? Ada. Oke. Mel tadi ada. Mel?
Sinyalnya tidak ini, Melina. Ini ada tadi. Irsad Fauzan. Irsad Fauzan. Belum ada. Inayah. Hadir, Pak. Inayah ada. Firsta dia Mega. Hadir, Pak. Maulana Ali Akbar. Belum ada. Bella Yunita Sari. Hadir, Pak. Bella ada. Kemudian Alivia Nur Arifah. Afifah. Alivia. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Juan. Muhammad Juan nggak ada. Ibnu Mubarak. Hadir, Pak. Eva Nopalasari. Hadir, Pak. Fadilah Nurul. Hadir, Pak. Asa Usyu. Asa Usyu ada. Muhammad Anwar Sadid. Tadi kayaknya ada Sadid. Muhammad Anwar mana? Ada. Jaringan ya. Kemudian Fatur tadi ada. Sylvia Amelia. Sylvia. Pak. Hadir, Pak. Tarpiatun tadi ada. Hadir, Pak. Kemudian Wahyu Anggraini. Hadir, Pak. Kemudian Ahmad Saiful Huda. Belum ada. Oke, ada yang belum saya absen, Kak Dira? Oke, udah ada semua ya. Diingatin bagi yang belum melakukan pembukaan dan pembelian saham satu lot tadi kemarin ya, tolong diingetin jadi supaya nanti di kelompok ini nilainya bisa keluar semua ya. Jadi kalau saya terakhir tadi saya sampaikan baru 5 orang yang sudah update data kliennya ke kita. Jadi nanti tolong disampaikan segera update di listnya supaya tidak terkendala dalam distribusi nilainya nanti. Oke teman-teman, hari ini kita cukupkan ya untuk materinya. Kita lanjutkan minggu depan lagi. Kita cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, thank you semua. Pak.